Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faizal Dimas Saputra, NRP 22321136. Di sini saya ingin mempresentasikan berjudul manajemen keagenan dalam layanan kapal untuk mengurangi keterlambatan clearance in dan clearance out. Bab satu itu sendiri ada beberapa subbab. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Latar belakang sendiri bisa kita baca ya. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan menjadi negara maritim dengan sektor pelayaran yang berkembang pesat. Perusahaan pelayaran dan agen keagenan kapal memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran operasional kapal di pelabuhan, manajemen dokumen yang efisien dan meningkatkan proses izin dan mengurangi keterlambatan clearance in dan clearance out kapal. Namun, masih terdapat kendala-kendala seperti komunikasi yang kurang baik antara agen dan instansi terkait, serta beberapa permasalahan dalam sistem INAPORNET yang menyebabkan keterlambatan layanan. Penelitian ini akan berfokus pada manajemen layanan keagenan kapal di PT Elano Kusuma Shipping untuk mengidentifikasi hambatan serta meningkatkan efisiensi proses clearance in dan clearance out. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada analisis kuantitatif dan efektivitas operasional. Rumusan masalah saya ada 3 ya teman-teman, bisa kalian baca sendiri, dan tujuannya juga ada 3. Kita lanjut ke bab 2. Bab 2 sendiri ada 3 juga subbab. Yang pertama, landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. Landasan teori. 1. Keagenan. Keagenan adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemilik atau prinsipal dan agen, di mana pemilik memiliki hak untuk mengawasi agen sesuai wewenang yang diberikan. Agen sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, general agen. General agen itu perusahaan angkutan laut nasional atau penyelenggara layanan khusus yang ditunjuk oleh perusahaan luar negeri untuk mengelola urusan kapal mereka. Yang kedua, subagen. Subagen sendiri adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agen untuk mengelola kebutuhan kapal di pelabuhan tertentu. Yang ketiga, cabang agen. Cabang agen adalah perwakilan lokal dari perusahaan keagenan yang lebih besar di pelabuhan tertentu. 2. Clearance in. Bisa kalian baca ya, clearance in. Clearance in merupakan prosedur untuk memperoleh persetujuan dari otoritas pelabuhan untuk melakukan kegiatan di area pelabuhan. Clearance in juga merupakan proses pengawasan oleh Syah Bandar terhadap kapal yang akan tiba di pelabuhan untuk memastikan pemenuhan standar teknis dan administratif terkait keselamatan pelayaran, keamanan, dan perlindungan lingkungan laut. Selanjutnya kita langsung saja ke nomor 3, yang dimana clearance out. Clearance out merupakan proses memperoleh izin berangkat dari suatu pelabuhan untuk melanjutkan berlayar ke pelabuhan berikutnya yang diberikan oleh otoritas pelabuhan setelah selesai melakukan kegiatan di pelabuhan saat ini. Clearance out adalah proses evaluasi terhadap kapal yang bersiap untuk berangkat dari pelabuhan guna memastikan bahwa kapal tersebut memenuhi semua standar keselamatan dan keamanan pelayaran serta kewajiban lainnya. 4. Manajemen. Menurut beberapa ahli, saya mengambil 3 ahli. Yang pertama, Hasibuan mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Definisi ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dan mencapai tujuan. Yang kedua, McLaren dan Rino menyatakan bahwa manajemen adalah seni dalam melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini menyoroti pentingnya koordinasi individu oleh manajer untuk mempelajari tujuan organisasi. Karena manajemen dipandang sebagai seni, manajemen perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin dan berbagai situasi. Sehingga pengembangan keterampilan manajerial melalui pelatihan sangatlah penting. Penelitian terdahulu, saya mengambil 5 penelitian ya teman-teman. Bisa kalian baca sendiri. Inilah yang saya ambil dari penelitian beliau ini. Selanjutnya, kerangka penelitian. Kerangka penelitian yaitu merupakan bahan-bahan penyusunan ya teman-teman, dari judul, terus metode-metode sampai ke kesimpulan. Selanjutnya kita lanjut ke bab 3. Bab 3 ini ada 5 subbab. Yang pertama, metode penelitian, data yang digunakan, teknik pengumpulan, analisis data, definisi operasional. Metode penelitian saya teman-teman ini saya menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya kita lanjut ke data yang digunakan. Saya menggunakan data, ada 2 teman-teman, data primer dan data sekunder. Selanjutnya kita ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sendiri saya mengambil 3 poin, yaitu pengamatan, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data. Analisis data ini sama seperti metode penelitian sih. Mari kita baca ya teman-teman.
menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yang bersifat deskriptif. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan pengembangan konsep serta pengumpulan fakta. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka, teman-teman. Kita lanjut saja, teman-teman. Selanjutnya ke definisi operasional. Bisa kalian baca sendiri ya definisi operasional. Kita lanjut saja, teman-teman, langsung ke bab 4. Bab 4 sendiri saya ada 3 subbab. Yang pertama gambaran umum perusahaan, teman-teman. Terus selanjutnya deskripsi data dan pembahasan. Bisa kalian lihat ya, teman-teman, gambaran umum perusahaan yang saya magang kemarin di Tuban, teman-teman. Ini daerah Tuban, Jawa Timur. Dia memiliki visi dan misi yang begitu baik. Selanjutnya kita lanjut ke deskripsi data. Yang selanjutnya kita ke pembahasan. Pembahasan pertama, apa saja langkah-langkah dalam proses kedatangan dan keberangkatan kapal yang diurus oleh PT Indonesia Shipping. Yang A, proses penanganan kapal masuk atau clearance in. Ini merupakan proses ya, teman-teman. Kita bahas saja. Pemberitahuan kedatangan. Agen pelayaran menginput data kedatangan kapal dan sistem Inapronet, dan otoritas pelabuhan menanggapi dalam 2 hari sebelum kapal tiba. 2. Perencanaan dan persiapan. Pelindo di pusat pelayanan 1 atap menyusun rencana penambatan dan operasi sehari sebelum kedatangan kapal. Persiapan dilakukan 1 jam sebelum kapal tiba. 3. Penyandaran dan pemeriksaan. Setelah kapal bersandar, agen mengonfirmasi dengan pihak kapal dan dokumen diperiksa oleh agen pelayaran, bea cukai, karantina, dan serta imigrasi. 4. Bongkar muat. Setelah pemeriksaan selesai dan surat pemberitahuan kerja bongkar muat diterbitkan, kegiatan bongkar muat dapat dimulai. Selanjutnya kita lanjut ke proses penanganan kapal keluar atau clearance out. Clearance out ini kapal yang sudah selesai yang langsung berangkat ya, teman-teman. Kita baca saja. Input clearance out. Agen pelayaran memasukkan data clearance out ke sistem Inapronet dan mengonfirmasi pandu untuk memandu kapal keluar. 2. Proses PPSA Pelindo. Data diperoleh oleh pusat pelayanan 1 atap PPSA Pelindo. Setelah surat pemerintah memandu disetujui, proses berikutnya dapat berjalan. 4. Penerbitan SPP. Syah Bandar menerbitkan surat persetujuan berlayar atau SPP sebagai izin kapal meninggalkan pelabuhan. Yang kedua, dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menangani proses kedatangan dan keberangkatan kapal. A. Dokumen yang dibutuhkan untuk kedatangan kapal diantaranya 1. PKK atau pemberitahuan keagenan kapal. 2. PPK, permohonan pelayaran kapal. 3. Memorandum dokumen kapal. 4. Letter of appointment agen kapal dari ship owner. 5. Master cable atau pemberitahuan rencana kedatangan dari kapal nahkoda. 6. ISSC kapal atau International Ship Security Certificate. 7. Ship particular dari owner kapal. 8. Crew list ya, teman-teman. 9. Manifest dan BL. Selanjutnya kita langsung ke dokumen yang dibutuhkan untuk keberangkatan kapal, diantaranya adalah 1. Surat sailing declaration dari nahkoda atau keagenan. 2. Dokumen muatan kapal atau manifest muatan. 3. Crew list. 4. Bukti pelunasan pembayaran atau PNBP. 5. Clearance dari instansi terkait seperti bea cukai, karantina, dan imigrasi kesehatan. Yang 6. Jika kapal bersandar dari atau ke luar negeri, maka kapal wajib mempunyai ISSC, teman-teman, atau International Ship Security Certificate. Selanjutnya kita ke permasalahan nomor 3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal yang diurus oleh Kusuma Shipping, ya, teman-teman. Yang pertama ada kendala. Kendala sendiri ada kendala jaringan, dokumen kapal yang tidak lengkap, dan kadaluarsa dan faktor cuaca. Yang kedua, efeknya, teman-teman. Proses clearing dan clearance terhambat pada saat penginputan data ke kapal di aplikasi Inapronet. Kedua, kapal terlambat clear in dan clear out. Yang ketiga, kapal terlambat untuk sandar dan menyebabkan mundurnya proses bongkar muat. Kita lanjut ke bab 4, teman-teman. Bab 4 sendiri ada kesimpulan dan saran. Bisa kalian lihat sendiri, teman-teman, kesimpulan ada 3 ya, teman-teman. Saya baca satu saja. 1. Dalam menghadapi kompleksitas proses penanganan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal, penting untuk memahami bahwa keterlambatan atau kebingungan dalam proses ini dapat memiliki dampak besar pada seluruh rantai pasok dan aktivitas ekonomi yang terkait. Kita lanjut ke saran, teman-teman. Saran juga ada 3, teman-teman. Saya hanya ingin menyampaikan satu saja, teman-teman. Saran ini, 1. Memberikan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penanganan dokumen untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan dan prosedur. Ini akan membantu menghindari kesalahan dan kebingungan yang bisa menghambat proses. Teman-teman bisa baca sendiri ya, teman-teman. Ini ada 3, teman-teman. Sekian dan terima kasih, teman-teman.